Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali di semester kedua. Ya, kita bertemu kembali di semester 2 di pelajaran pendidikan agama Islam kelas 6. Ya, sebelum saya lanjutkan, Ustadz berharap kalian selalu dalam keadaan sehat dan sehat. Ya. Dan Ustadz juga mengingatkan jangan lupa selalu menjaga sholat 5 waktu, karena sholat adalah sebagai kunci utama sebagai umat Islam, ya. Karena besok yang pertama kali ditanyakan, amalan yang pertama kali ditanyakan di hari kiamat adalah sholat kita. Makanya jaga sholat 5 waktu kita dengan baik, ya. Itu ya teman-teman, ya. Oke. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang yang surat Al-Maidah ayat yang kedua. Nah, di sini surat Al-Maidah yang kedua ini Allah menjelaskan bahwa surat Al-Maidah yang kedua ini Allah menjelaskan agar kita selalu bekerja sama, tolong menolong itu dalam hal kebaikan. Dan sebaliknya di dalam surat Al-Maidah yang kedua ini Allah juga melarang kalau kita itu bekerja sama, tolong menolong dalam hal kejelekan, keburukan ataupun perbuatan dosa, itu yang dilarang. Jadi surat Al-Maidah ini selalu mengingatkan kita agar selalu berbuat tolong menolong, bekerja sama yang baik. Jangan sampai tolong menolong dalam hal yang jelek atau keburukan. Nah, bacaan surat Al-Maidah yang kedua ini seperti apa? Nah, Ustaz contohkan seperti ini, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Nah, artinya tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan janganlah kamu tolong menolong dalam hal kejelekan. Nah, itu maksud dari surat Al-Maidah ayat yang kedua. Nah, kemudian di dalam surat Al-Maidah yang kedua ini kita akan membahas juga tentang tajwid, teman-teman, ya. Tajwid itu apa? Tajwid itu adalah tata cara membaca Al-Quran dengan baik atau dengan benar, ya. Yang mana di dalam surat Al-Maidah 2 ini ada beberapa macam tajwid yang perlu kita ketahui atau pelajari. Yang pertama adalah mat tabi'i, yang kedua ada bacaan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah, kemudian ada qalqalah sughra, ya. Nah, di situ kita akan membahas yang mana yang pertama adalah tentang mat tabi'i, ya. Secara bahasa mat itu apa, teman-teman? Mat itu secara bahasa artinya panjang. Jadi ketika dibaca mat, nah berarti harus dibaca panjang. Nah, mat tabi'i ini ketika membaca itu bacaannya sepanjang 2 harokat, ya, atau 2 ketukan. Nah gitu, 2 ketukan saja, ya. Kemudian huruf-huruf yang dimaksud dalam huruf mat tabi'i atau mat tabi'i itu apa saja? Yang pertama adalah huruf berharokat fathah yang diikuti oleh huruf alif. Nah, ya. Jadi huruf fathah yang diikuti huruf alif. Contohnya apa? Wal 'udwan. Nah, itu ada huruf fathah yang diikuti alif. Wan fathah ada depannya alif yang menjadikan fathah itu menjadi panjang. Kemudian yang kedua, huruf berharokat kasroh yang diikuti oleh huruf ya sukun. Nah, contohnya apa? At-taqwa, wat-taqwa. Nah, seperti itu. Nah, jadi di situ ada huruf ya sukun yang mana diikuti oleh ya sukun. Ada fathah, ada kasroh, diikuti ya sukun. Ya, wat-taqwa, taqwa. Nah, seperti itu, ya. Ada yang mengatakan kasroh. Ya, kasroh itu misalnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, wattin, atin. Nah, jadi atin
ketika ada kasrah ketemu ya sukun, itu t-nya dibaca panjang. Watin, atin. Nah itu ya, ada kasrah ketemu ya sukun harus dibaca panjang. Kemudian yang ketiga ada huruf berharokat dhammah yang diikuti oleh huruf wawu sukun. Ya. Nah, misalnya wa ta'awanu. Nah, di situ ada dhammah diikuti belakangnya ada wawu sukun. Nah, wawu sukun itu menjadikan huruf dhammah itu dibaca panjang. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada 3 matobi'i, huruf 3 matobi'i yang harus kita ketika menemui bacaan itu harus dibaca panjang. Yang pertama adalah alif, yang kedua adalah sukun, yang ketiga adalah wawu sukun. Ya, seperti itu. Ada tiga huruf. Yang Ustaz ulangi, ada alif, ya, wawu. Ya, itu semuanya disukun kecuali alif. Alif tidak usah disukun. Kalau enggak disukun, alif itu sudah menandakan panjang. Tapi kalau ada ya dan wawu itu ada sukunnya, nah pasti itu huruf yang di depan yang pasti dibaca panjang. Kalau ya tandanya ada apa? Kasroh. Kalau wawu tandanya ada sukun. Seperti itu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Ya, dalam bahasa Arab yang didahului huruf alif lam, ya, kata-kata dalam bahasa Arab yang didahului huruf alif lam, ya, meskipun alif lam itu tampak jelas, namun tidak semuanya boleh dibaca, ya. Jadi alif lam qamariyah itu adalah harus dibaca jelas, ya. Misalnya al-birri, ya. Ya, kemudian ada al-ismi, al-udwan. Nah, itu harus dibaca jelas alif lamnya. Kalau ada alif lam dibaca jelas itu disebut sebagai bacaan qamariyah. Ya, karena alif lamnya harus dibaca jelas. Kemudian yang kedua ada yang namanya alif lam syamsiyah. Nah, alif lam syamsiyah ini adalah alif lamnya tidak dibaca atau disembunyikan, ya. Yang mana sudah diikuti oleh huruf-huruf di depannya. Contohnya misalnya at-taqwa. Nah, at-taqwa itu artinya apa? Bahwa di situ ada alif, ada fathah di depan, kemudian alif lamnya dianggap hilang karena di depan huruf alif lam itu ada huruf hijaiyah yang berharokat tasdid. Ya, karena tasdid makanya langsung masuk ke huruf yang berharokat tasdid. Alif lamnya hilang atau disembunyikan. Nah, itu disebut huruf syamsiyah. Nah, kemudian huruf-huruf al-qamariyah itu ada apa saja? Ada alif, ada ba, ada jim, ada ha, ada kha, kemudian ada ain, ghain, ada fa, ada qaf, kemudian ada kaf, mim, wawu, hamzah dan ya. Nah, itu huruf-huruf qamariyah. Nah, kemudian ada huruf-huruf al-syamsiyah, ya. Ada ta, ada dal, ada dzal, kemudian ada ro, ada zain, ada sin, ada shin, ada shad, ya, dot, to, dho, lam dan nun. Nah, itu adalah huruf-huruf al-syamsiyah. Kemudian ada lagi yang namanya bacaan tajwid dalam surah Al-Maidah ayat 2, itu adalah qalqalah sughra. Qalqalah sughra itu apa? Bahwa di situ qalqalah sughra adalah memantulkan huruf yang dibaca sukun, ya. Huruf-huruf yang dibaca sukun dibaca memantulkan. Yang dimaksudkan huruf qalqalah itu apa saja? Ada ba, kemudian jim, kemudian ada dal, ada to, ada qaf, ya. Kalau untuk menghafalkan lebih mudahnya adalah dengan dibaca singkatan baju di toko. Ba, jim, dal, to, qaf. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian qalqalah sughra ini artinya apa? Bahwa huruf qalqalah itu berada di tengah-tengah, ya, tidak di akhir kalimat. Contohnya al wal udwan. Nah, seperti itu ya. Itu ya teman-teman ya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi biar manfaat dan bisa menjadikan kefahaman untuk kalian semuanya, dan tetap semangat dan semangat. Ustaz Akri, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.